Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali Ibu Asri bisa ketemu lagi dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu balita dan batita. Yo, siapa yang sudah mandi? Atau sudah sarapan dan minum susu? Berarti sudah siap ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan pada kami dan keluarga. Hari ini kami akan mengikuti kebaktian sekolah minggu. Kami ingin memuji nama-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami juga mohon berkat-Mu untuk Ibu Hermin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Adik-adik silakan berdiri. Kita memuji Tuhan dengan semangat, dengan penuh sukacita. Sudah siap ya? Ayo semuanya bangkit berdiri. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, tiap hari cinta kita kepada Tuhan semakin bertambah karena Tuhan juga mengasihi kita. Adik-adik, siapa yang suka membaca Alkitab? Ada? Wah, puji Tuhan. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, boleh membaca bersama Mama dan Papa. Karena apa? Karena di dalam Alkitab itu banyak kisah-kisah yang luar biasa tentang kasih Tuhan. Kalau kita rajin baca Alkitab, kita seperti pohon yang disirami sehingga tumbuh subur, berbuah lebat. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Kita siapkan Alkitabnya. Pura-pura kita pegang Alkitab ya, lalu kita buka. Kalau buka bunyi srek, srek, srek. Siap ya? Yuk kita akan menyanyi bersama. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Siap-siap baca Alkitab lagi. Ambil Alkitabnya, buka bersama-sama. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
kita seperti pohon yang tumbuh subur dan berbuah lebat. Nah, sekarang adik-adik silahkan duduk yang manis karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Hermin. Silahkan Ibu Hermin. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya, Sekolah Minggu Balita dan Batita. Terima kasih Bu Asri yang sudah memimpin pujiannya. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Hermin di sini. Apa kabarnya? Tentunya anak-anak sehat semuanya, baik semuanya, tetap bersuka cita, riang, gembira. Anak-anak, pada kesempatan ini Bu Hermin akan membawakan cerita, yaitu tentang firman Tuhan. Namun sebelum bercerita tentang firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Kita mohon tuntunan Tuhan. Ayo semuanya berdoa. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau saat ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu lewat cerita. Tuhan, berkati kami agar kami mengerti dan dapat menjalankan firman-Mu di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, yuk kita buka Alkitabnya ya. Kita ambil Alkitabnya. Nah, ini Alkitabnya ya, kita buka, kita baca firman Tuhan ya. Kira-kira dalam Alkitab ini menceritakan tentang apa ya pada hari ini? Baik, hari ini Bu Hermin akan bercerita, yaitu tentang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Diambil dari Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai 31 dan pasal 2 ayat 7 sampai dengan 25. Nah, anak-anak, pada minggu-minggu yang lalu Bu Indri dan Bu Sri menceritakan tentang ciptaan Allah. Ayo, ada yang tahu kira-kira masih ingat enggak? Kemarin Bu Indri bercerita dengan Bu Sri tentang apa ya penciptaan Allah? Ada yang bisa jawab? Ya, pintar. Masih ingat ya? Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Ya? Wah, baik sekali ciptaan Tuhan ya. Allah menciptakan semuanya baik dan indah. Allah menciptakan langit dan bumi. Ada bulan, ada bintang, matahari, semuanya Allah ciptakan. Dan Alkitab memberitahukannya, Allah menciptakannya itu dengan firman-Nya. Seperti Allah berkata, "Jadilah terang," maka jadilah terang. "Jadilah malam," maka malam pun jadi. Begitu juga Allah menciptakan yang lainnya. Menciptakan laut, menciptakan daratan, ikan, burung di udara. Allah juga ciptakan bunga-bunga yang cantik jelita. Hewan juga ada binatang-binatang. Binatang buas maupun binatang peliharaan. Kemarin Bu Sri sudah menceritakannya ya. Nah, Allah menciptakan semuanya ini sudah ada. Ada bulan dan bintang.
ada matahari, ada pohon dan bunga-bunga yang indah-indah, ada buah-buahan, ada binatang baik di hutan maupun di sekitar kita. Dan ada juga burung yang terbang di udara, kemudian ikan yang berenang di laut. Allah kan ciptakan semuanya itu dengan baik. Tapi anak-anak, ternyata karya Allah belum selesai. Nah, kira-kira apa lagi ya yang diciptakan Allah? Untuk merawat ciptaan Allah yang sudah diciptakannya, tentunya Allah harus menciptakan seseorang. Nah, Allah belum menciptakan manusia untuk merawat seluruh ciptaan Tuhan. Nah, lalu Allah berpikir, baik, sekarang saya mau menciptakan manusia. Ya, lalu Allah mengambil tanah dan debu. Tanah dan debu itu Tuhan bentuk, Tuhan ciptakan, dan Tuhan ciptakannya dengan baik, yang segambar dengan Allah. Setelah itu, Allah sudah selesai menciptakannya, manusia ini yang segambar dengan Allah. Lalu Allah meniupkan rohnya, ditiuplah. Nah, maka manusia yang diciptakan Allah itu menjadi hidup. Ya, bisa hidup dan bisa bernafas. Allah tidak hanya memberikan tubuhnya saja, tapi memberikan roh, hati, dan pikiran. Nah, roh yang diberikan Allah adalah roh untuk selamanya kepada manusia ini. Dan manusia yang pertama sekali diciptakan Allah adalah seorang laki-laki. Dan Allah menamainya Adam. Siapa anak-anak namanya? Manusia pertama yang diciptakan Allah seorang laki-laki? Ya, namanya Adam. Lalu Allah menempatkan Adam di sebuah taman yang bernama Taman Eden. Lah, anak-anak, setelah Adam berada di Taman Eden, lalu Allah membawa binatang-binatang kepada Adam. Untuk apa ya Allah membawa binatang-binatang kepada Adam? Ya, ternyata Allah memerintahkan kepada Adam untuk menamai binatang-binatang yang diciptakan Allah. Adam melihat sekelilingnya, banyak binatang di sekelilingnya. Lalu Allah melihat, kata itu Adam tuh kemudian melihat lagi. Wah, itu tuh ada binatang yang bergelantungan dengan ekornya di atas pohon. Dia bergelantungan, melompat ke atas pohon, dari satu pohon ke pohon lainnya. Apa ya itu namanya? Yang suka melompat-lompat. Nah, ternyata ada menamainya monyet. Karena monyet suka bergelantungan dengan ekornya di pohon dan suka melompat dari dahan yang satu ke dahan yang lainnya. Lalu ada melihat ada binatang badannya besar
belalainya panjang, kemudian telinganya lebar. Nah, Adam menamainya gajah. Lalu Adam melihat lagi, ada binatang yang bertanduk, larinya kencang sekali. Dia bisa melompat juga, larinya kencang. Adam menamainya rusa. Kemudian ada lagi binatang warnanya hitam. Lalu matanya, sorot matanya tajam banget. Nah, Adam menamainya beruang hitam. Nah, ketika Adam berada di Taman Eden, melihat sekelilingnya ciptaan Allah sungguh indah dan baik. Tapi Adam, dia heran karena kenapa binatang di sekelilingnya ada temannya. Nah, padahal Adam ini diciptakan Allah sangat istimewa, sangat baik sekali, teramat baik dan teramat istimewa. Nah, Tuhan ciptakan Adam ini yaitu dengan diberi hati, pikiran, ya. Nah, hati Adam adalah untuk mengasihi Tuhan Allah, dan pikirannya untuk memikirkan Allah, juga untuk melayani Allah. Tapi Adam sendirian, sementara binatang-binatang ciptaan Allah ada temannya. Mereka, Adam sendirian, gak ada yang bisa diajak ngobrol, gak ada teman untuk menolongnya, untuk bercakap-cakap. Lalu Allah melihat Adam, kalau Adam ini sendirian. Nah, lalu Allah berkata kepada Adam, "Tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi Adam yang sepadan dengan Adam." Lalu Allah membuat Adam tertidur. Adam tertidur dengan nyenyak sekali. Ketika Adam tidur, Allah mengambil tulang rusuk Adam. Tulang rusuk Adam diambilnya. Lalu setelah diambilnya, kemudian Allah menutup kembali tulang rusuk yang diambilnya dengan daging dan kulit. Lalu tulang rusuk yang diambil Adam ini dibentuklah menjadi seorang manusia kedua. Nah, manusia kedua yang diciptakan Adam adalah seorang wanita. Lalu wanita ini dibawalah kepada Adam. Ketika Adam terbangun dari tidurnya, dia melihatnya di sampingnya ada seorang wanita, temannya Adam. Lalu Adam senang sekali. Dia riang gembira karena mempunyai seorang teman. Lalu dengan itu Adam dan wanita ini sama Adam dinamainya Hawa. Hawa diciptakan Allah juga istimewa, sangat istimewa. Dia juga diberi hati untuk memikirkan Allah, hatinya untuk melayani Allah. Juga diberikan pikirannya untuk memikirkan Allah.
Adam dan Hawa, lalu mereka saling tolong-menolong. Mereka hidup saling mengasihi, saling menyayangi. Karena Adam senang mempunyai teman yang bernama Hawa. Mereka hidup di dalam Taman Eden. Nah, Allah senang sekali melihat Adam dan Hawa yang hidupnya saling menyayangi. Lalu Allah memberkati Adam dan Hawa yang menjadikan Hawa sebagai istri Adam, sebagai penolong, sebagai teman untuk saling mengasihi. Begitu juga seperti mama, papa, ya, yang Allah ciptakan sebagai suami istri. Anak-anak, Adam dan Hawa diberkati Allah. Nah, Allah kepada Adam dan Hawa memberi pekerjaan, yaitu pekerjaannya untuk memerintah atas bumi dan semua makhluk ciptaan Allah. Karena Adam dan Hawa diperintah Allah untuk merawat semua ciptaan Allah. Kemudian Allah juga menyediakan makanan bagi Adam dan Hawa. Juga menyediakan taman yang luas dan indah, yang sempurna sebagai tempat tinggalnya, yaitu di Taman Eden. Anak-anak, kini Adam dan Hawa harus melayani Allah, yaitu dengan merawat ciptaan Allah. Nah, ketika Allah melihat semua yang diciptakannya, Dia sangat senang sekali. Allah melihat bahwa hal ini adalah amat baik dan semuanya sangat baik. Nah, anak-anak, itulah cerita tentang Allah menciptakan seorang laki-laki yang bernama Adam dan menciptakan perempuan yang bernama Hawa. Anak-anak, sekarang ibu mau bertanya nih. Anak-anak, bagaimana ya cara anak-anak berterima kasih kepada Allah yang sudah menciptakan dunia ini dengan baik, dengan segala isinya. Dan Allah pun sudah menghadirkan anak-anak, mama, papa, nenek, kakek, semuanya ke dunia ini. Dan kita diciptakan sangat istimewa. Istimewa dari ciptaan Allah sebelumnya, yaitu dari binatang, dari tumbuhan. Kita sangat istimewa karena kita diberi hati, diberi pikiran, yaitu untuk selalu mengasihi Allah, mengasihi ciptaan Allah, juga untuk berpikir, ya. Nah, bagaimana anak-anak cara berterima kasihnya? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Iya, bagus. Dengan cara berterima kasih kepada Allah, yaitu dengan selalu berdoa dan selalu membaca firman Tuhan, juga menjalankan perintah Tuhan. Seperti Adam dan Hawa, kita juga diperintahkan Allah untuk
merawat ciptaan Allah. Seperti apa? Seperti kita mempunyai bunga, tanaman, harus kita sirami, ya. Kemudian kita mempunyai hewan peliharaan, harus kita beri makan dan kita sayangi, ya. Selain itu juga kita tetap bersyukur atas karunia Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi kita semua. Itu cara kita berterima kasih kepada Tuhan Allah. Anak-anak, sebelum Ibu Hermin menutup cerita ini, mari kita baca ya ayat hafalan kita, ya. Kita buka Mazmur pasalnya yang ke-100, ayatnya yang ke-3a, ya. Yuk, ayo bawa Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Sekali lagi, Mazmur pasalnya yang ke-100, ayatnya ayat yang 3a yang berbunyi demikian. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Sekali lagi ya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Itu ayat hafalannya ya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa ya. Ayo semuanya kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu pada saat ini di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu lewat cerita. Terima kasih Tuhan atas segala ciptaan-Mu yang Engkau ciptakan di dunia ini. Tuhan, tolong kami dan ajari kami agar kami selalu berterima kasih dengan merawat dan memelihara seluruh ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan cerita pada kesempatan ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, tetap ceria, tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Ibu Hermin yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Hermin. Nah, anak-anak, dalam cerita Ibu Hermin tadi, Tuhan yang menciptakan kita sebagai manusia. Tuhan sangat sayang, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Yesus sayang padaku. Adik-adik, kita nyanyikan ya dengan penuh sukacita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, Tuhan sayang kepada kita. Jadi kita juga sayang ya sama Tuhan ya. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita kali ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati kami semua agar minggu depan boleh sekolah minggu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Adik-adik, sekolah minggunya sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.